Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah pada malam ini kita dapat bermuajahat bersama untuk mengkaji dan menelaah daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dapat untuk kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan. Selawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Sebuah hadis yang kita coba talaah dan kaji, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis daripada Abi Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih wanhau 'anil munkar wa illam tantahu an. Wa ruwiya an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna minan nasi nasan mafatihun lil khair maghaliqun lisyar. Wa inna minan nasi nasan mafatihun lisyar maghaliqun lil khair. Fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ada yadayhi wa wailul liman ja'alallahu mafatihal syarr ala yadayhi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah. Dua hadis yang kita coba untuk talaah dan kaji. Yang kedua hadis itu kata ulama berkaitan dengan amar ma'ruf nahyun 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Hadis yang pertama kalau kita terjemahkan kurang lebih, muru bil ma'ruf, perintahkanlah, ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan. Wa illam ta'malu bi, andai sekalipun engkau belum dapat melakukan. Wanhau 'anil munkar, dan cegahlah orang lain untuk melakukan kemungkaran. Wa illam tantahu an, yang sekalipun bila mana engkau belum bisa meninggalkan. Lalu pada hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Anas bin Malik, inna minan nas nasan, sungguh kata Rasul, dari sebahagian manusia ada mafatihun lil khairi maghaliqun lisyarr, ada yang membuka
pintu-pintu kebaikan, dan juga ada di antara manusia yang menutup pintu-pintu untuk kejahatan. Wa inna minan nasi nasa mafatihun lisyarri maghaliqun lil khair. Sebagaimana sebaliknya juga sebahagian daripada manusia ada yang menjadi kunci dalam kejahatan dan yang menjadi kunci dalam menutup kebaikan. Jadi ada dari antara manusia yang menjadi kunci kejahatan dan menjadi kunci untuk membuka kejahatan dan menjadi kunci untuk menutup kebaikan. Sebaliknya, ada juga yang menjadi kunci untuk membuka kebaikan dan menutup kejahatan. Lihat lanjutan hadis, fatuba fatuba, dan beruntunglah, berbahagialah liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khairi ala yadayhi. Dan beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan ada pada dirinya. Dan wa wailul liman ja'alallahu mafatihasy syarr. Celakalah orang-orang yang Allah jadikan ia sebagai pintu atau kunci keburukan. Ini riwayat lagi-lagi berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dua hadis ini secara tidak langsung memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa perintah atau anjuran, seruan kepada kebaikan itu adalah suatu hal yang mulia, dan mencegah dari kemungkaran suatu hal yang mulia. Tapi melakukan kejahatan, menyerukan kejahatan, dan sekaligus menghentikan dalam seruan kebaikan adalah suatu hal yang tercela. Ada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu isyarat dan permisalan, percontohan orang yang menyeru kepada orang yang mencegah dari kemungkaran atau dari kejahatan itu tidak ubah seperti halnya mereka yang berlayar di sebuah perahu ataupun kapal di tengah lautan yang luas. Ada penumpang di atas kapal dan ada penumpang di bawah atau di dalam dek kapal. Setiap penumpang yang di dalam dek menginginkan air, mau tidak mau mereka harus naik ke atas kapal, lalu melewati banyak orang, baru bisa mendapatkan air. Lalu apa kata sebahagian mereka? Kenapa kita mesti harus susah-susah untuk mendapatkan air? Oh, bukankah kita saat ini berada di dalam air? Karena dia di dalam kapal. Di bawah, di dek kapal. Otomatis di dalam air, di bawahnya sudah air. Andai kita bocori saja ini kapal, oh air kita akan mudah mendapatkan tanpa harus kita naik ke atas dan melewati banyak orang. Apa konsekuensinya kalau kapal itu dibocori, otomatis tenggelam. Maka kata Rasul, kalau dengan segelintir penumpang ada keinginan untuk melakukan dalam hal pembocoran itu kapal, yang walaupun hanya segelintir yang akan melakukan, dan tiada ada penumpang yang lain yang di dalam itu kapal peduli tentang apa yang akan mereka perbuat dan kerjakan, niscaya la gharaqu jami'ah. Semua penumpang akan tenggelam. Bukan hanya yang membocori, tapi yang berdiam sekalipun tanpa ada upaya pencegahan akan ikut tenggelam.
Tapi sebaliknya kata Rasul, kalau dicegah dengan apa yang akan dilakukan oleh segelintir penumpang yang ada di dalam itu kapal, lana jauh jami'a, maka semua penumpang itu akan selamat. Ini perumpamaan yang diperumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kaitkan nanti dengan peralihan tahun baru. Ini 2023, 2024 kada lawas lagi. Hari ini hari Rabu, malam Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin. Itu malam peralihan tahun baru dari 2023 ke 2024. Usia kita bertambah angkanya, sebutannya. Tapi pada hakikatnya berkurang masa hidup di dunianya. Makanya orang namanya rayakan ulang tahun itu suka dengan menyanyikan panjang umurnya. Sering saya katakan bualinya. Karena umur itu sudah ditetapkan. Dengan peralihan tahun baru ini otomatis umur kita angkanya ia bertambah, usianya bertambah, tapi masa hidupnya berkurang. Dan kita kada tahu berapa masa hidup kita di dunia yang Allah berikan. Itu ditetapkan pada saat roh ditiupkan. Usia kehamilan seorang ibu 120 hari. Berapa? 4 bulan. 4 bulan masa kehamilan seorang ibu, seorang wanita, roh ditiupkan. Di situ ditetapkan ajalnya, rezekinya, Sa'id am Sakim dia. 3 hal yang ditetapkan oleh Allah. Makanya orang biasanya untuk selamatan, doa selamat itu di usia 4 bulan. Bukan di usia 7 bulan. Ibu berapa biasanya mau selamatan? Kehamilan berapa bulan? Nah 7. Semangat hafal, hamil terus. 4 bulan mestinya. Karena di usia kandungan 4 bulan itu ditiupkan roh dan ditetapkan 3 hal itu. Kadang-kadang usia 7 bulan itu karena mungkin sebagian ada yang sudah melahirkan. Yang walaupun kebanyakan usia kandungan 9 bulan, tapi tidak menutup kemungkinan 7 bulan. Makanya mungkin disitulah sebagian kita selamatan, biar supaya apa? Lancar ujarnya persalinan. Maka sibuk mencari apa tuh namanya? Peluncur. Apa Bu? Peluncur apa? Pelongsor. Sibuk mencari pelongsor tadi. Biar supaya mudah katanya. Ya. Bacakan alam nasrah laka sadrak. Insyaallah mudah dalam melahirkan. Kalau saya dikasih ijazah dulu, seandainya di saat istri melahirkan, itu dikasih ijazah dan saya amalkan. Tiga anak yang dilahirkan, alhamdulillah proses persalinannya cepat. Anak yang pertama tiba-tiba belum lagi datang bidannya lahir sudah. Anak yang kedua alhamdulillah juga cepat prosesnya. Anak ketiga juga demikian, masuk ruangan persalinan kada sawat 5 menit lahir. Bacakan alam nasrah. Yang membacanya siapa? Lakinya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi sampai terakhir. Dengan meletakkan telapak tangan di atas perut istrinya seakan-akan ikut membantu untuk mengeluarkan bayi. Insya Allah lancar. Makanya kalau bisa abahnya itu berada di samping ibininya yang waktu hendak melahirkan. Ini kada ubininya berjuang hendak melahirkan, abahnya main balak enam. Di warung ngopi. Insya Allah mudah-mudahan itu ijazah yang saya dapatkan dan kita amalkan. Siapa tahu ada yang hamil. Hah? Sagan cucu kayaknya. Nah, kan menantu kan bakal melahirkan, anak melahirkan. Nah itu ijazahkan. Amalakan. Tulis terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim alam nasyrah laka sadrak. Lalu kemudian
lipat tulisan itu, letakkan di bawah bantal di saat istri sedang proses persalinan. Di samping ada tulisannya, kita suami yang berada di samping baca sambil meletakkan telapak tangan di atas perut istri kita dari atas ke bawah. Jadi seakan-akan menunjul umpat membantu dalam mengeluarkannya. Tapi jangan berhimat. Pelan-pelan letakkan saja seakan-akan. Saya bahasakan seakan-akan. Jadi bukan berhimat itu ada. Letakkan baca. Suami yang baca bini kadang kawal lagi membaca paling Allah. Paling kayak itu ya kalau Bu. Ada mungkin Allah nasroh lah kada sawatan lagi membaca. Sakitnya luar biasa. Ya, saya yakin melihat kondisi istri kita ketika melahirkan, Masya Allah, kada asap kita, saking sakitnya luar biasa. Sampai-sampai saya pernah ceritakan ada asap abang dan adik kayak ini ya. Sudahlah cukuplah anak kita saya komnya aja. Bang sakit benar ya. Habis nipas hamil pulang. Baik. Sakit ketika itu. Itulah ibu ini dasarnya emak-emak. Ada merasa bosan dengan rasa sakit yang luar biasa itu ada rasa kadang-kadang jaranya kadang-kadang jarak. Bahkan terus proses dan seterusnya. Baik. Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi, perintahkanlah dengan kebaikan atau ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan wa illam ta'malu bihi. Sekalipun kata ulama dengan kita belum bisa untuk mengamalkannya. Dan cegahlah orang lain untuk melakukan kemaksiatan sekalipun mungkin kadang kita mengerjakannya. Lihat, ini riwayat menafikan pendapat ada sebahagian akuninya kayak apa hendak menyuruh orang berbuat baik, awak soronganan pun belum baik lagi. Itu sering kita dapatkan kata-kata itu. Bahkan di dalam ini kitab disebutkan itu justru racun yang dihembuskan oleh setan kepada anak cucu Adam. Biar supaya kita tidak menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan itu yang memang diinginkan oleh setan. Ya, kan ada ungkapan seperti itu. Bukan berarti ya aku ini hendak saja menyuruh orang berbuat baik, sholat, ayo, baca Quran, ayo. Tapi awak merasa belum banyak lagi, masih banyak lagi kekurangan ibadahnya, masih banyak lagi yang belum diamalkan. Akhirnya diam. Padahal kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat, predikat itu kita bisa dapat. Apa kriterianya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kriterianya, ciri-cirinya khairul ummah. Sebaik-baik umat beriman ia, tapi menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Ada ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah besar kepada orang yang berucap, berkata tapi tidak melakukan. Betul. Bahkan dalam satu riwayat hadis juga disebutkan kelak pada yaumul qiyamah penghuni neraka berkumpul di suatu tempat mengelilingi seorang yang masuk juga di dalam api neraka. Lalu mereka berkata, loh kamu kan yang menyuruh kami berbuat kebaikan. Kamu kan yang menyuruh kami untuk melakukan sholat. Bukankah engkau yang melarang kami untuk berzina, untuk minum minuman keras? Tapi kenapa kau ada di sini? Apa jawabannya? Betul. Amurukum bil ma'ruf walam atih. Wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Aku perintahkan, aku serukan kalian melakukan kebaikan, tapi aku tidak melakukan. Dan aku larang kalian untuk melakukan kejahatan, tapi aku yang justru mengerjakan. Betul. Hadisnya, ayatnya ada. Tapi bukan berarti yang demikian itu menafikan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Masing-masing kebaikan dan keburukan Allah tampakkan. Ini saya lebih cenderung kepada pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi.
Beliau katakan kebaikan, keburukan Allah akan tampakkan kelak pada yaumul qiyamah. Dan masing-masing yang kita perbuat ada hisabnya. Sesuai dengan ayat Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan Allah perlihatkan. Sebagaimana sekecil apapun kejahatan yang kita perbuat Allah pun juga akan tampakkan. Lalu nanti ada hisab, akan ditimbang. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Masing-masing ditimbang. Kita menyerukan kebaikan, dapat pahala. Tapi kita kadang mengerjakannya, banyak perintah Allah yang terabaikan oleh kita. Sementara kita menyuruh orang. Kita menyuruh orang dapat pahala, kita mengabaikan, kita dapat dosa. Allah tampakkan dua-duanya. Jadi jangan sampai mengabaikan amar ma'ruf tadi. Gara-gara kita merasa belum layak untuk menyampaikannya, merasa belum pas untuk, atau masih banyak kekurangan pada kita tentang ibadah yang kita perbuat. Jangan. Justru itu menjadikan setan senang. Karena ujar setan, berhasil aku membuat orang kadang menyerukan kebaikan. Berhasil aku membuat orang diam 1000 bahasa ketika kemungkaran itu diperbuat dan dikerjakan. Maka disinilah diingatkan, muru bil ma'ruf, perintahkan, suruh orang berbuat kebaikan, wa illam ta'malu bih. Sekalipun andai kita belum bisa melakukannya. Cegah orang lain dalam melakukan kejahatan, sekalipun andai kita belum bisa untuk meninggalkannya. Nah, ini hadis menafikan pendapat yang sering terdengarkan oleh kita di tengah-tengah masyarakat, hingga kewajiban ini terabaikan dan tidak dipedulikan. Qala al-ulama, falladhi ya'muru bil ma'ruf yahtaju ila khamsati asya. Nah, di dalam menyerukan kebaikan, agar apa yang kita serukan itu memang maksimal hasilnya, maka ada 5 hal yang disebutkan oleh ulama untuk kiranya kita dapatkan, untuk ada pada kita. Kan menyeru orang berbuat baik itu kadang gampang. Apalagi mencegah dari kemungkaran. Nabi Nuh alaihi salam itu seorang nabi yang pertama kali sebagai rasul. Jadi Nabi Adam, lalu kemudian Sith dan Idris, itu belum ada yang namanya rasul, tapi nabi. Hanya untuk dirinya. Belum memberikan peringatan kepada yang lainnya. Karena di masa itu orang semua masih mentauhidkan Allah. Masih mengesahkan Allah, masih menyembah Allah. Sampai kepada silsilahnya, sampai kepada Nabiullah Idris. Lalu terhentikan Nabi, yang ada adalah orang-orang saleh, keturunan-keturunannya. Yang disitulah iblis bermain. Bermain untuk apa? Menyesatkan anak cucu Adam. Nah, ketika pada masa Nabiullah Nuh alaihi salam, mereka mulai menuhankan selain Allah. Siapa yang mereka tuhankan? Orang-orang soleh di masa sampah. Jadi orang-orang soleh di masa sebelumnya, keturunan Nabiullah Idris alaihi salam, itu dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Karena dengan cara bagaimana? Ujar iblis, kan waktu itu Nabi belum, Rasul belum ada. Ujar iblis, wahai sipulan-sipulan, kalian merasa sedih tentunya dengan kepergian sipulan-sipulan hamba-hamba soleh ini tadi. Maka untuk memotivasi kalian dalam beribadah, apa salahnya mengenang kebaikan-kebaikan mereka, buat patung-patungnya. Maka dibuatlah patung-patung mereka. Dibuat patung-patung untuk mengingat kebaikan-kebaikannya. Buat sipulan. Saya tidak hafal namanya.
si fulan, si fulan, si fulan. Diletakkan di suatu tempat sehingga ketika mereka melihat patung-patung itu semangat untuk menyembah Allah, semangat untuk ibadah. Tahap berikutnya, proses yang berikutnya, masar atau keturunan berikutnya, mulai itu setan. Makanya disebut khutuwati syayatin. Khutuwas itu artinya langkah-langkah, karena setan tidak serta-merta langsung, tidak. Dia bertahap. Ujar setan, daripada susah-susah kalian untuk mengingat orang-orang soleh di masa kalian, sehingga kalian termotivasi melakukan ibadah dengan datang ke tempat ini jauh-jauh, mendingan buat masing-masing di rumah kalian patung yang serupa. Akhirnya dibuat, diperbanyak, maka setiap rumah-rumah mereka punya patung-patung. Dan itu yang jadikan sesembahan pada akhirnya. Nah, di masa Nabiullah Nuh alaihi salam, maka dalam Al-Quran wa anzir, itu perintah. Anzir artinya sampaikan peringatan-peringatan. Mulai sudah banyak orang yang menafikan atau yang menuhankan selain Allah. Nabiullah Nuh alaihi salam itu menyerukan tauhid. Ada 4 anaknya. Satu, nama-namanya kurang lebih ada yang namanya Sam, Ham. Yang keempat ada namanya Kan'an. Nah, Kan'an ini yang kada beriman. Ketiganya beriman, yang satu kada beriman, Kan'an. Dan termasuk istrinya. Karena ini didikan ibunya, pengaruh ibunya luar biasa. Makanya Islam mengajarkan amun menikah, cari bini yang solehah. Tungkahul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi karena 4, jamal kecantikannya, hasab keturunannya, mal hartanya, din agamanya. Lihat dari kriteria 4 ini, apa kata Rasul? Fazfar bidzatid din taribat yadak, prioritaskan agama, hidupmu akan bahagia. Kayak apa tahu bagus apa kada bagusnya agama? Lihat akhlaknya. Karena akhlak itu cerminan agama seseorang. Karena Islam itu kata ulama akidah, syariah, akhlak. Akhlak ini buah dengan kebenaran akidahnya, dengan jalannya syariat. Itu akhlak. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasul, akhlaknya kepada sesama makhluk Allah. Semua. Itu dilihat dari situ, bagus apa kada bagusnya agama. Maka siapa tahu omun wayah ini kan kada mungkin lagi mencari bini. Sudah seberataan beisi. Cari menantu, hagan anak. Cari yang 4 kriteria itu. Amun ada maraha bungas, yang penting bagus agamanya. Kan begitu. Itu apa enggak penting? Penting karena 4 hal ini disebutkan. Jamal, kecantikannya, hasab keturunannya, mal, hartanya. Bukan berarti harus sugih, tapi dia pandai mengelola keuangan. Amun sugih aja tapi kada pandai mengelola keuangan, habis. Dan yang paling utama adalah agama. Kenapa? Karena ibu itu berperan dalam mendidik anaknya. Al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah. Apa yang diberikan oleh ibu akan membekas kepada anak. Lihat, waktu kita antara ibu dengan bapak mana yang lebih dominan? Banyak mana anak dengan kebersamaannya dengan orang tua, bapak atau ibu? Ibu. Bapak berangkat pagi umpamanya kerja, boleh patang sudah. Malam paling istirahat lapah sudah. Ibu seharian di rumah. Kebersamaan dengan anak jauh lebih dibandingkan dengan bapak. Andai apa yang dia berikan itu benar, anak pun akan tumbuh dengan benar. Tapi kalau yang dia berikan itu tidak benar, maka sangat berdampak kepada anaknya. Kan'an termasuk diantaranya kada beriman. Makanya Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Daraballah itu Allah permisalkan seorang wanita, istri dari seorang nabi. Nabi Nuh. 2, Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Tuh bayangkan istrinya kada beriman. Termasuk anaknya, Kan'an. Dan Allah abadikan kisahnya. Ya bunayyar kam ma'ana. Hai anakku, ayo ikut dengan kami. Naik kapal ujar Nabi Nuh.
Qala sa'awi ila jabal. Kada ujarkan aku akan berenang sekuat tenagaku untuk sampai ke puncak yang tinggi agar aku bisa terselamatkan dari air ini. Puncak tertinggi sekalipun tenggelam. Karena hari itu, saat itu keadaan selamat, semua musnah kecuali orang yang ada di dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Atau beliau dikisahkan itu punya usia kurang lebih sekitar dakwahnya saja itu 95 tahun. Saya ulangi, 950 tahun. Itu dalam berdakwah. Masa kenabian atau rasul diangkat menjadi rasul, ada riwayat menyebutkan di usia 50 tahun. Berarti kalau seandainya masa kenabian diangkat menjadi nabi dengan dakwah yang disampaikan, sekitar berapa umurnya? 1000 lebih, ada yang menyebutkan 1500-an, ada yang menyebutkan 1800 tahun hidup di dunia. Otomatis besar fisiknya. Tapi jangan pulang beranggapan yang di Jeddah itu ada sepeda onta ganau, aja sepeda Nabi Adam, kada. Itu cerita aja, hoax itu. Tapi memang postur tubuh orang-orang terdahulu sebelum kita memang besar-besar. Nabiullah Adam itu ada riwayat menyebutkan 60 hasta. Satu hasta, satu dhira itu kurang lebih sekitar setengah meter. Berarti kalau setengah meter, satu hasta setengah meter. 60 berarti 60 bagi 2, 30 meter tingginya Nabiullah Adam. Ini masjid kita berapa meter? Masjid kita ini anggaplah ini 3 meter setengah. Tambah lagi dengan 3 meter setengah, 7, paling banter 8 meter tinggi sampai tingkat 2. Nabiullah Adam 30 meter. Ada termasuk ke masjid kita ini. Ada termasuk ayuha. Mungkin namun datang mungkin setinggi menara itu. Menara kan sudah diulah ya. 17. Kalah menara masih. Makanya kita lihat bangunan peninggalan kaum Ad dan Samud. Itu kan lihat pintunya tinggi-tinggi. Karena memang orang dulu besar-besar. Fisiknya besar-besar, umurnya panjang-panjang. 1000 sekian. Umur kita kisaran 60 sampai 70 kata Rasul. Umur pendek, fisiknya pun halus-halus. Kayak kita nih lah. Semakin bahalus, semakin bahalus, semakin bahalus. Umurnya pun pendek, kisaran 60 sampai 70. Tapi Allah berikan keistimewaan. Apa dia? Pahala atas satu ibadah Allah lipat gandakan. Maka kada kalah pahalanya. Apa saja yang mesti ada pada kita di dalam menegakkan amar ma'ruf itu kata ulama, yang pertama al-ilmu, li'annal jahil la yuhsinul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ilmunya ada. Maka kita perlu ilmu, kita kaji, kita bekali diri dengan ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Amun kada berilmu kayak apa hendak menyampaikan, kayak apa hendak menjelaskan. Maka ilmunya terutama berkaitan dengan agama. Di situ wajibnya kita belajar. Jangan sudahlah kada tahu, kada hendak pulang belajar. Mestinya amun kada tahu kita belajar, kita kaji. Belajar kita secara formal di perguruan tinggi musmaul kata orang Mesir. Mustahil itu bisa kita lakukan. Asa-asanya kada mungkin lagi. Nah, di mana kita belajar? Di majelis-majelis ilmu seperti inilah. Namun kita hendak daftar ke perguruan tinggi, daftar ke Unisi, daftar ke Stai Auliaur Rasyidin. Lambat dah masa kita. Tapi di Mesir itu pernah waktu saya kuliah itu, Masya Allah, ada satu orang, bapak-bapak, bukan bapak-bapak lagi, syuyukh, sudah kakek-kakek, sudah, tapi semangatnya luar biasa. Bahuban, sudah rambutnya semuanya putih, dah tua, masih juga semangat belajar. Saya kira dokter, saya kira dosennya. Tidak, ternyata mahasiswanya. Semangatnya luar biasa. Namun kita asalnya kadang lagi tatulak sana duduk di bangku kuliah, umpat mendengarkan bersama dengan anak-anak kita. Kalaupun ada kada banyak. Di mana kita bisa belajar? Di majelis ilmu ini.
Jadi bukan berarti kita kadakawa lagi belajar, kadakawa lagi menuntut ilmu. Ada ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang. Makanya ulama, Masya Allah kalau berkaitan dengan ilmu ini kada bosan-bosannya. Sampai-sampai saking senangnya dengan ilmu, cintanya dengan ilmu, kada terpikirkan untuk menikah itu ada terpikirkan. Ada makanya kitab Al-Ulama Ul-Uzzab. Ulama Uzzab artinya ulama yang masih membujang. Tapi bukan berarti kada hendak kawin, tapi belum sempat menikah, meninggal. Siapa di antaranya? Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi itu ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yang kitabnya banyak kita kaji. Kitab Riyadhus Shalihin yang mengarang adalah Imam An-Nawawi. Begitu juga dengan kitab Al-Wafi, kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin, lalu kemudian kitab Al-Majmu' termasuk banyak peninggalan-peninggalan beliau. Bahkan kalau guru saya bilang ada suatu ketika dalam suatu maktabah perpustakaan dengan kitab-kitab yang tersusun sedemikian rupa banyaknya, suatu ketika mati lampunya. Tapi di antara di dalam kegelapan ada kitab-kitab yatala'la, bercahaya. Dikumpulkan kitab-kitab yang bercahaya itu, sekali dikumpulkan dilihat hampir semua karangan daripada Imam An-Nawawi. Luar biasa. Tapi belum sempat menikah sudah meninggal. Itu Imam An-Nawawi. Pendapat beliau banyak kita pakai dalam mazhab Imam Syafi'i. Termasuk tadi. Sesudah azan berkumandang kita sholat qobliyah. Imam An-Nawawi membenarkan dan ada menyebutkan qobliyatul maghrib. Imam Syafi'i tidak menyebutkan adanya qobliyatul maghrib li qasril waqti, saking pendeknya waktu. Tapi Imam Nawawi membenarkan untuk adanya sholat qobliyatul maghrib. Tapi walaupun dibenarkan dan diperbolehkan, jangan berlawas-lawas. Karena waktu yang tersingkat di antara 5 waktu sholat adalah sholat maghrib. Mana dasar dalilnya? Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau katakan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Di akhir hadis beliau katakan liman syaa, bagi orang yang hendak. Artinya ada masalah. Nang kada sembayang qobliyah anur, tidak ada sholat qobliyah maghribnya. Lalu kemudian di tempat-tempat yang lain tidak ada qobliyah maghribnya. Jangan disalahkan. Yang ada qobliyah maghribnya Raudatul Muslimin ada, Munawwaroh ada, lalu dengan beberapa masjid Al-Huda ada. Pun juga jangan disalahkan, semuanya bujur. Karena hadisnya Rasul katakan liman syaa. Berarti ada sholat qobliyah yang hendak silakan, kalaupun yang tidak mengerjakan juga silakan. Cuman kalau bisa, saran saya, karena waktu itu waktu yang baik, gunakan hal-hal yang baik. Kada sembahyang gunakan zikir, kada sembahyang gunakan munajat. Karena apa kata Rasul? Ad-du'a la turad. Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la turad. Doa yang kita mohonkan kepada Allah di antara azan dan iqamah la turad, kata Allah. Kata Rasul tidak ditolak, artinya mustajab. Maka kalaupun kada sembahyang kita, andai kada sembahyang qobliyah, jangan ngobrol. Kada ada manfaatnya, apalagi asik rokok dahulu di luar. Belum lagi jah komat kena dahulu. Nah, ini padahal waktu antara komat, antara azan dengan komat adalah waktu mustajab. Kada sembahyang gunakan untuk berzikir, gunakan untuk berdoa, bermunajat kita. Itu disebutkan dalam riwayat hadis. Nah, ini satu di antaranya. Tapi dengan ilmu kita tahu mana yang bujur, mana yang salah. Maka orang yang hendak menyampaikan atau menyerukan kepada kebenaran, kepada kebaikan, bekali dahulu dengan ilmu. Itu satu kata beliau. Yang kedua, wa ayyaqsuda bihi wajhallah ta'ala, hendaklah tujuan tiada ada kecuali mengharap ridha Allah. Jadi tujuannya ridha Allah. Sebab amun sudah Allah ridho, kita dapatkan ridhonya, itu semua akan ikut. Tapi kalau ada yang kita harapkan,
dapat kita belum tentu yang lain kita dapatkan. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi Allah yarham, beliau adalah seorang waliun min auliya illah. Saya pernah ceritakan. Beliau ini wali. Kenapa? Nampak saat ketika di dalam masa hidup beliau, saat meninggal itu Masya Allah, yang mengubur, yang ikut mengantarkan jenazah beliau ke tempat peristirahatan terakhir itu lautan manusia. Keranda itu kada kawa lagi yang membawa untuk bisa berjalan tuh kerandanya yang berjalan di lautan manusia. Saking banyaknya, nah bergantian orang membawa. Bukan satu orang, bergantian. Itu satu di antaranya. Apa kata beliau? Kalau beramal, mengharapkan sesuatu, andai Allah berikan, itulah yang didapatkan. Lain kada. Tapi kalau kada mendapatkan, bisa jadi stres. Tapi sebaliknya kalau beramal mengharap ridha Allah, ketika ridha Allah kita dapatkan, apapun yang kita hajatkan lainnya Allah akan kabulkan. Itu yang kedua, yaqsud wajhallah. Yang ketiga, asyafaqah ala may ya'muruhu faya'muruhu bil-lin wat tawaddud, penuh dengan kasih sayang. Yang keempat, ayyakuna saburan halima, sabar, tidak serta merta orang ketika kita ajak kebaikan mau menerima. Dan yang kelima, ayyakuna amilan bima yu'maru bih. Ini termasuk yang paling baik, maksimal mengajak orang tapi kita juga melakukannya. Itu yang terbaik. Tapi kalau tidak mampu dan tidak bisa, bukan berarti amar ma'ruf kita berhenti untuk melakukan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan 5 hal ini ada pada kita, dan apa yang menjadi syarat untuk menjadi khairul ummah itu dapat kita wujudkan dan lakukan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila